Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar mengenai integral tertentu kali ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai integral tak tentu ya, yaitu integral yang di belakangnya ada huruf C konstanta. Dan C konstanta ini adalah suatu bilangan yang tidak tentu. Nah, sekarang kita akan belajar integral tertentu yang dimana di sini huruf C-nya tidak ada huruf C-nya. Di semuanya sudah menjadi angka ya. Buat apa sih kita mempelajari integral tertentu? Biasanya di sini salah satunya adalah untuk mencari luasan di bawah kurva. Oke, kita lihat gambar berikut ya. Nah, gambar berikut kita lihat ya, misalnya di sini ada suatu kurva, sebut saja kurvanya adalah kurva fx ya, kurva fx. Nah, untuk menghitung luasnya maka secara klasik ya kita harus memotong-motong kurva ini menjadi seperti ini, dipotong-potong ya. Sehingga di sini kita lihat di sini ada pita-pita ya, kata pita-pita. Nah, kita akan menghitung luas ini misalnya tidak dari sini ya, tidak dari ujung ke ujung sini. Kita akan menghitungnya dari sini aja nih ya, dari titik ini sampai ke titik ini. Ya, karena kita bikin pitanya ini. Nah, jadi di sini ada berapa pita? 1 2 3 4 5 6 7 pita. Di sini ada 7 pita ya. Nah, ke-7 pita ini kita jumlahkan luasnya. Jadi luas pertama ini adalah Y kali delta X ya. Y2 kali delta X, Y3 kali delta X, Y4 kali delta X. Karena ini fungsi, maka nulisnya bukan Y1, Y2, Y3, tetapi tulisnya adalah Fx1 kali delta X, Fx2 kali delta X, Fx3 kali delta X, terus Fx4 sampai Fx7 dikali delta X. Dan kalau kita tuliskan secara sederhana jadi seperti ini. Fx1 kali delta X ditambah Fx2 kali delta X ditambah Fx3 kali delta X ditambah terus. Nah, jadi menggunakan operator sigma namanya ya. Jadi di sini Fx1 sampai 7 gitu. Jadi nulis sigma seperti ini. Tapi kita tidak akan memperdalam mengenai sigma. Kita ini hanya konsepnya saja. Jadi di sini konsepnya untuk menghitung luasan di bawah kurva, yaitu dengan menghitung jumlah luas pita masing-masing gitu ya. Nah, untuk menghitung secara integral, kita akan lihat dulu. Tadi kan kita akan menghitung dari titik ini A sampai B ya. Misalnya kita lihat dulu satu pita ya, satu pita ini. Oke. Nah, jadi pita ini tuh tadi lebarnya adalah delta X. Kita tuliskan sekarang tidak delta X tetapi kita tuliskan sebagai H ya. Nah, ini. Jadi delta X-nya adalah H. Oke, ini ya. Kemudian tingginya ya. Oke, sebelum tingginya jadi koordinatnya X yang titik ini ya, titik ini tuh koordinatnya misalnya X. Kemudian titik yang sebelah sini berarti ini kan X plus H. Koordinatnya ya. Kalau ini X berarti yang ini X plus H ya koordinatnya. Kemudian tingginya di sini yang ini tadi adalah Fx ya. Ini Fx. Kalau tadi kan Fx1, Fx2, Fx3. Ini secara umum karena di sininya koordinatnya X jadi Fx ya. Nah, kalau yang tinggi yang di sebelah sini ini adalah Fx plus H gitu. Jadi luasannya tuh ini. Nah, luasannya tuh ini ya. Jadi kalau saya gambarkan pakai warna apa ya? Ada warna lain nggak? Oh, sebentar. Pakai warna yang aneh deh. Nah, ini. Jadi kita akan menghitung luas ini nih. Nah, aduh, terlalu besar ya.
Oke. Jadi luasan ini. Luasan ini kalau kita lihat ini adalah sebetulnya terdiri dari luasan yang ini sampai sini. Ini apa Pak? Ya, tunggu dulu ya. Aduh, gambarnya bagus sekali ya. Oke, dikurangi luasan ini. Nah, jadi luasan yang tengah ini. Nah, jadi ini ditambah ini. Nah, jadi kalau mencari luasan yang ini nih, yang ini ya. Ini tuh adalah luasan yang atas ini dikurangi luasan ini. Nah, oke, saya maksudnya gini nih, ya. Nah, oke, sekali lagi, jadi kita menghitung luas daerah dari A sampai B ya. Menghitung luas dari A sampai B. Oke, ini jangan dulu dilihat. Ini jangan dulu dilihat. Oke, jangan dulu dilihat. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ke sini. Oke, nah, jadi begini. Ini kan yang warna merah ini, bukan yang warna merah sih, sampai ke sini ya, sampai ke atas nih ya, sampai ke atas ini dikawal oleh dua luasan, yang ini ya, dan yang ini. Ya, nah, yang fx kali h, itu ini kan fx, ya, fx kali h. Nah, yang ini nih ya, oke, yang ini ya, fx kali h. Nah, yang ini, dan dikawal oleh ini ya, satu lagi fx plus h kali h. Ini nih, ini kan panjang kali lebar. Nah, yang ini nih. Nih. Nah, ini ya, oke. Nah, tengah-tengahnya itu yang ini. Atau saya gambar lagi di sini, tengah-tengahnya itu yang ini. Atasnya tidak rata ya, gini. Nah, atasnya itu gini. Ini melengkung. Ini ya, oke. Nih, saya kasih warna lagi nih. Set. Mana warna ini ya? Oh, sini. Nah, jadi sampai ke sini. Nah, oke. Nah, ini dia ya, warnanya ada sekarang. Nah, jadi yang ini itu yang warna merah ya. Nah, yang warna merah ini adalah Lx plus H. Jadi yang ini adalah luasan yang ini. Oke, ini saya pakai mouse ya. Oke. Nah, dikurangi dengan yang ini nih, yang ini sebelah sini. Ini adalah Lx. Nah, Lx plus H yang ini ya, dikurangi Lx ini. Sisanya kan yang merah, betul? Nah, sisanya yang merah. Jadi ini yang merah ya. Nah, ini yang merah. Oke, paham ya? Jadi di sini luasnya adalah luas yang gede dikurangi luas yang kecil, gitu. Paham ya? Nah, jadi ini juga sama. Kalau kita mau menghitung luas daerah dari A sampai B, ya, itu adalah luas LB dikurangi luas LA. Jadi kalau luas LA kan ini, luas LA ini, ya. Kalau luas LB sini kan. Nah, gitulah ya. Jadi konsepnya gitu. Jadi yaitu luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Oke, ya. Ya, oke, saya minum dulu. Ya, nah, kita lanjutkan. Kemudian jadi kita udah dapat ya konsepnya, bahwa luas yang tengah ini diapit oleh luas yang ungu yang ini dan luas yang besar ini. Oke, nah, kemudian kalau semuanya kita bagi dengan huruf H, ya, maka kan ini dibagi H hasilnya Fx. Ini dibagi H hasilnya Fx plus H ya. Ini dibagi dengan H jadinya ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya si H-nya ini kan hanya kegedean. Biar lebih smooth, biar lebih halus, H-nya tuh kita perkecil
pita-pitanya kita perkecil lagi. Ya. Pita-pitanya kita perkecil lagi. Saking tipisnya hanya itu mendekati 0 ya, atau disebutnya H mendekati 0, limit H mendekati 0. Jadi semuanya menggunakan limit. Nah, untuk hanya mendekati 0 ya. Kemudian kalau limit H mendekati 0 terhadap fx, maka secara teori ini disebutnya turunan f. Ini juga ditulisnya sebagai turunan f. Ini juga turunan L, atau kita tuliskan seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ini turunannya begitu ya. Oke, ini kurang kutip ya. Oh, ini bedanya kalau ini tegak, kalau ini miring ya. Oke. Nah, ini adalah konsep turunan. Jadi L aksen X ini. Nah. Oke ya. Nah, karena tadi itu si delta hanya kecil banget, kecil sekali ya. Karena kecil sekali, maka kalau ini kecil sekali, maka nanti tingginya tuh akan hampir sama. Ya. Ini fx dengan fx plus h ya. Fx itu akan dekat sekali dengan fx plus h. Ini akan sangat dekat-dekat. Karena apa? Karena hanya kecil. Sebentar, bukan ke sini. Jadi ini tuh akan sama nih. Ini sama ini akan sama dengan, nah, ini tuh sama dengan ini, gitu ya. Malah di sininya ditulis tuh, lihat di sini kalau ini fx, di sini bukan fx plus h lagi, tidak x plus h, tapi di sini fx karena hanya 0 ya, karena hanya 0 maka ditulisnya fx juga. Jadi karena ini dan ini sama, maka otomatis L aksennya juga sama. Karena apa? Karena ini sama dengan ini, ya. Fx, ini fx. Ini L aksennya diapit antara dua fx, ya. Pasti sudah dapat dipastikan L aksennya sama dengan fx, ya. Betul? Nah. Kemudian ada yang belum paham sampai sini, nanti di WA aja ya. Anggap saja misalnya ini 4, ini X, ini 4. X-nya berapa? Yang pasti 4 gitu ya. Ini 100, ini X, ini 100. X-nya di antara 100 dan 100, pasti X-nya 100 ya. Oke. Nah, karena ini turunan, maka untuk mencari L-nya, caranya dengan cara integral. Siapa yang diintegralkan? Fx-nya. Jadi L aksennya sama dengan fx, maka L-nya adalah integral fx dx. Gitu loh. Ya. Kan? L-nya itu adalah integral fx dx. Nah, yang kalau tadi nulisnya kan delta x. Tadi nulisnya delta x ya. Sekarang nulisnya bukan delta x lagi, tetapi dx. Nah, ini diganti jadi dx. Gitu. Karena apa? Karena h-nya mendekati 0, saking h-nya kecil. Jadi seperti ini. Menurut integral tak tentu, maka hasilnya adalah fx plus c. Tuh, nulisnya sama dengan ini kan, f-nya tegak lagi. Fx plus c. Nah, tapi kan sekarang kita sedang belajar integral tertentu ya. Nah, kalau integral tertentu, nah, kita ingat dari sini tadi, ya, dari sini bahwa kalau kita mencari luas dari A sampai B, maka itu sama saja dengan luas B dikurangi dengan luas A.
Nah, ini yang kita cari itu ini. Jadi ini adalah LX-nya. Gitu. Kalau dari sini sampai sini, ini adalah luas B ya. Kalau ini luas A. Aduh, tulisannya bagus sekali. Iya. Luas A, ini semua luas B. Oke. Sampai sini ya. Sampai sini. Kalau ini saja, ini adalah LX ya. Nah, jadi L-nya sendiri adalah integral dari A sampai B. Atau ini sama dengan LB dikurangi LA. Nah, LB itu adalah integral dengan X-nya disubstitusikan sebagai B, maka hasilnya ini. Secara integral tak tentu ya. LA adalah ini hasil integralnya. C akhirnya dikurangi C, hasilnya ini. FB dikurangi FA. Pada akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini ya. Ini tidak kelihatan ya. Oke, nah. Jadi integral A ke B terhadap Fx dx, ini hasilnya adalah Fx. Nah, cara nulisnya seperti ini. Fx ya, kurung AB sama dengan FB kurangi FA. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Supaya kalian lebih paham lagi, kita akan lihat contohnya. Oke. Kita lihat contoh soal. Mana ini? Next, ya. Oh, ya. Nah, contoh. Hitunglah integral 1 sampai 3 ya. 3x kuadrat ditambah 5x plus 1 terhadap dx. Oke, jadi jawab caranya kita integralkan satu persatu ya. Kalau integral itu kan kita lihat pangkatnya 2, nanti jadi pangkat 3. Jadi di sini ada sepertiga. Pangkatnya 1 jadi 2, jadi 5/2 ya. Tidak ada pangkatnya jadi ada gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi pangkat 3. Kemudian jangan lupa jadi ada 1/3. Pangkatnya pangkat 2. Di sini ada 1/2. Di sini ada pangkat 1. Kalau pangkat 1/1 ya. Karena di sini dari 1 sampai 3 kita tuliskan juga 1 sampai 3 seperti ini. Jadi bedanya dengan tak tentu seperti itu ya. Kemudian kita sederhanakan. 3 bagi 3 habis 1 ya. 5 kali 1/2 5/2. Ini jadi seperti ini. Oke. Kemudian di sini barulah kita gunakan angka 3 dan angka 1-nya. Kita substitusi masing-masing. X-nya kita ganti dengan angka 3. Tuh, X-nya ganti dengan angka 3. X-nya ganti dengan angka 3. X-nya ganti dengan angka 3. Kemudian dikurangi yang ini, X-nya kita ganti dengan angka 1 gitu ya. Oke, setiap X kita ganti dengan angka 1. Setelah itu kemudian kita hitung lagi 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 29 gitu ya, 1 pangkat 3, 1 pangkat 2. Kemudian karena di sini ada pecahan per 2 ya, kemudian jadinya 27. Ini 9 kali 5 kan 45 ya. Oke, di sini angka 1 jadi 2/2, angka 1 2/2 gitu ya. Kalau di sininya 5/3 jadi 3/3, 3/3 gitu ya. Angka 1 boleh berapa saja. Kemudian karena di sini juga ada per 2 ya, jadi seperti ini. 3 juga jadi 6/2 gitu ya. Kemudian sederhanakan lagi, ini tambah ini 105. Ini tambah ini jadi 9. 105 dikurangi 9 jadinya 96/2. 96/2 jadinya 48. Gitu ya. Ya, oke, semoga kalian paham sampai sini. Kalau ada yang belum paham, silakan kalian boleh WA ke saya ya, ditanyakan saja.
Boleh pertanyaannya difoto, boleh gitu ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi